Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik sahabat Rehabati dimanapun Anda berada, terutama yang ada di Jampang, kami ingin bercerita, ngobrol santai dengan beliau yang ada di samping saya. Mari kita berkenalan, siapa beliau, terus kenapa bisa berada di sini. Mari kita berkenalan. Dengan siapa, Kang? Dengan Dudin Supriyatna. Kang Dudin. Dudin Supriyatna. Dudin Supriyatna. Dudin. Ini kalau nama-nama Dudin ini orang Sunda biasanya. Dari mana, Kang? Dari Subang. Dari Subang. Usia 33 tahun. Usia 33 tahun Kang Dudin Supriyatna ya. Itu asli Sunda berarti ya. Kalau orang Jawa Supriyatno gitu ya. Jadi beliau dari Subang. Kenapa bisa sampai ke Jampang? Jampang ya naik cari-cari. Enggak mau ngapain gitu maksudnya? Mau berobat. Mau berobat. Jadi beliau ini mau berobat ya. Di Rukia. Mau berobat di Rukia. Sakitnya apa? Sakitnya itu ada yang ngegempal aja di sini nih, pusing, gampang bawaannya pusing. Udah gitu kan dulu memang sering nanya-nanya ke dukun. Nanya-nanya ke dukun yang seperti ini. Udah gitu sering pernah masang susuk juga di sini. Pernah dipasang susuk. Buat apa dulu gunanya? Ya, ngapain pasang susuk? Tujuannya ya untuk supaya ya disayang sama bos, bekerja. Sayang di sana. Tapi ujung-ujungnya malahan berbalik ke kita sendiri. Niatnya mau supaya diperhatikan, ternyata jadi nggak diperhatiin gitu ya, bahasanya berbalik ya, gitu. Malah berbalik ke kita sendiri. Ya ujung-ujungnya malahan jin itu nyerang kita. Oke. Dulu kerja sebagai apa, Kang? Di mana? Dulu itu pokoknya mau di salah satu perusahaan di Cikarang, di Bekasi, di kawasan industri. Kawasan MM kan? Bukan. Di kawasan Egypt dan Delta Silicon 1. Tapi perusahaannya nggak saya sebutin. Nggak apa-apa, di satu perusahaan aja. Salah satu perusahaan. Di Cikarang sana ya, memang di sana itu pusatnya ya, banyak sekali. Itu saya sebagai staff purchasing, sebagai supervisor purchasing bagian pembelian barang. Ya pokoknya mah ya saya juga di sana memang tergiur karena gara-gara uang sedikit. Berapa lama akan kerja di sana? Udah ada 5 tahunan lah. 5 tahun. Sana 5 tahun. Tapi uangnya ya kadang-kadang kan aku memang bagian di lahan basah di purchasing. Nah ada supplier yang ke ini, Pak tiap bulan nanti beli barang ke saya, nanti tiap bulan dikasih. Awal-awalnya memang nggak tergiur, tapi setelah dibujuk dan akhirnya pada tahun 2013 aku suruh main ke suatu supplier, dan suppliernya itu nggak bakalan aku sebutin supplier apa, dan itu pun perusahaannya pun supplier udah umum. Nah udah gitu aku silaturahmi bulan puasa itu, tadinya mau salaman, tahu-tahu dikasih amplop yang isinya ya nggak tahu deh ini apa. Pas gitu teh aku adalah sejumlah pokoknya mah uang, jumlahnya itu ya lumayan gede. Nah, ini teh 10 apa? Berapa, Kang? Berapa? Nominal berapa? 10 juta ke atas? Ya sekitar segitu. Segitu itu. Nah, aku teh nanya balik telepon. Ini apa? Kata dia, ini supaya kerjasama kita berjalan dengan lancar. Kan waktu itu ya memang kebetulan yang untuk daerah Cikarang itu kan aku yang buat PO, purchase order, dan yang nentuin untuk membeli barang juga saya sendiri di suatu perusahaan itu. Nah otomatis ya, aku lah mikir, nah itu saya waktu itu kalau misalnya aku dapat dari satu perusahaan segini, nanti bisa kalau berapa perusahaan berupa supplier bisa lebih banyak lagi. Nah begitu langsung keterusan sampai 2017. Tapi uangnya pas udah jadi rumah, jadi itu akhirnya disita sama perusahaan dan diambil lagi. Bahkan uang yang hasil gaji kita pun memang ya diambil sama perusahaan. Karena mereka nyangka bahwa itu teh hasil dari korupsi. Terus gimana? Kelanjutannya udah selesai berarti dengan perusahaannya? Aduh, ya sampai sekarang udah selesai. Karena aku pindah lagi perusahaan. Langsung aku keluar nih, ceritanya keluar. Aku pergi Malaysia. Malaysia. Dari sana pergi ke Malaysia. Ya di Malaysia 1 2000 tahun. berapa, Kang? Sebentar dulu. Kan tadi 5 tahun tuh. Masuk perusahaan Cikarang berapa tuh? Dari 2000 berapa? Dari perusahaan Cikarang itu masuk 2012. 2012 keluar sampai berarti 2017. Nah, dari 2017 sampai 2018 aku 1 tahun aja di Malaysia. Di Malaysia sebagai di Malaysia mah sebagai staf
itu staf akunting di sana di suatu mall. Di mall ya. Di Oke. mall di IOM Mall Putrajaya. Mm. Itu pasti semua orang tahu daerah Putrajaya Malaysia. Itu Oke. tahu. Cuma setahun, kenapa Kang? Tahun karena memang saya balik, saya pun ingat sama ibu saya sendiri. Sebenarnya mah di sana untuk mencari uang memang lebih menjanjikan kalau untuk di negara jiran itu di Malaysia, karena satu nilai mata uangnya tinggi, yang kedua untuk makanannya pun memang lebih murah. Lebih murah. Berarti bisa bahasa Malaysia nih Kang? Bahasa Malaysia bisa, dan saya pun memang bahasa Inggris pun lancar-lancar waktu tinggal di Malaysia. Sangat luar biasa ya. Oke. Nah, keluarnya itu alasannya kenapa? Di Malaysia? Ingat ibu itu? Oh, Nggak ada problem? karena ibu saya memang sakit sudah dari umur saya 6 bulan itu sakit stres. Jadi masa saya harus tinggalin ibu sama jauh-jauh. Tapi kalau saya misalnya kerja lagi di Cikarang, kerja lagi di Indonesia, ya seminggu sekali bisa balik bisa ini langsung aku kerja lagi di Cikarang. Jadi motivasinya gitu ya. Jadi motivasi memilih kerja di Indonesia itu supaya lebih bisa ngurusin orang tua. Sekarang orang tua dengan siapa? Dengan saudara, ada uwa, ada tante di sana. Oke, komunikasi masih kapan terakhir? Komunikasi Malam sama orang kemarin. Udah ada ya sebelum berangkat ke sini lah. Nggak komunikasi lagi nggak? Maksudnya nelpon? Nelpon ke keluarga, ada ke adik saya nelpon. Adik sih, oke, seperti itu ya perjalanan beliau. Nah, setelah itu dari Malaysia pulang gitu kan dengan alasan tadi ingin lebih berbakti kepada orang tua. Itu dalam kondisi sakit nggak? Maksudnya memutuskan, oh saya ini harus diruqyah, atau memang Akang sudah pernah datang ke dukun, datang ke rumah sakit, kemana? Sakitnya apa? Keluhannya apa Akang ini? Oh, memang dalam kondisi sakit. Itu kondisi sakitnya itu memang linglung. Linglung yang pertama linglung, yang kedua terasa ada yang pokoknya dalam tubuh itu terasa ada yang meluk, ada yang gimana. Udah gitu ya emosional kurang terkontrol. Enggak, sebentar saya potong. Semenjak apa Akang sakit linglung ya? Semenjak tadi pernah bilang disusuk atau memang sebelumnya? Enggak, semenjak disusuk. Semenjak itu nanya-nanya ke dukun, tapi dukun yang ini pas tahun 2000 nanya ke dukun yang tahun 2015 ini. Tapi ke dukun-dukun yang sebelumnya belum. Kan ada 3 dukun yang Akang datangi. Yang Kang Dudin datangi 3 dukun yang diingat. Ya, 3 dukun. Yang satu itu yang di Subang, yang Pamanukan. Gak apa-apa, boleh di daerah umumnya aja di Subang lah. Pamanukan. Yang kedua yang daerah Sumedang, ini nggak terlalu ngaruh banget. Yang paling ngaruh yang mana? Yang ngaruh banget itu yang daerah Subang juga, yang di Kalijati, itu yang satu kampung. Karena mungkin karena iri, karena dengki mungkin ya. Jadi seakan-akan kita itu ya inget aja terus ke dia, jadi pengen ngasih duit terus. Tak itu terasa bayar berapa Akang ke dukun yang pertama? Banyak. Kalau yang dukun yang pertama mah enggak terlalu. Yang kedua nominalnya sebutin nggak apa-apa Kang? Kalau yang dukun yang pertama ya total yang paling juga ya habis 1 juta atau 1 juta selama itu aku kenal sama dia. Terus tapi yang kedua itu lumayan gede, 5 jutaan. 5 juta. Kalau yang ketiga ini sampai 40, karena memang saya nyumbang pesantren itu dia di aku sama dia. Ternyata pesantrennya bukan punya dia. Punya orang lain. Biar narik ini itu punya Pak Agus Mulyana. Iya, Pak Agus Mulyana. Okay, buat narik ini aja barangkali ya. Seolah-olah punya pesantren. Supaya itu 40 juta keluar ya. 40 juta karena memang yang tertipu itu bukan saya aja, banyak. Oh, banyak ya. Oke, baik. Terlepas daripada itu, Akang sakit nih. Dari situ ngapain lagi Kang atau kemana? Yang waktu dari sana. Artinya Akangnya masih sakit nih, masih banyak keluhannya. Itu kan tahun 2017 memang aku berbarengan sama keluar dari mana sih? Pekerjaan tadi. Dari pekerjaan Malaysia. Dari Takagi Sari Multi Utama langsung aku pergi ke Malaysia. Di Malaysia pun dalam keadaan sakit langsung aku nyari-nyari. Nah, waktu pas di Malaysia pun aku tinggal di Malaysia, aku memang tahu rehab hati. Cuman memang yang langsung pengobatan gratis. Tapi itu yang di Tangerang. Tapi aku memang belum pernah datang sama sekali. Udah gitu ya memang aku pun ya seakan-akan pas sudah balik ke Indonesia lupa aja ingat sama apa sih mau rehab hati. Dan sebelum aku pulang ke Indonesia, soalnya aku memang ada teman saya dulu orang Majalengka. Dan dia pun memang kebetulan memang sesama perantauan butuh pertolongan saya baik. di Malaysia, dan dia dikena tangkap di penjara. Dan lalu saya memang ada visa, ada paspor, jadi saya bisa tolong dia, langsung dia bisa balik. Nah udah gitu ya, nah kebetulan bapaknya pun dia
ibaratnya bisa ngobatin juga, tapi ternyata memang pakai pengobatan dengan bantuan jin juga. Mediumisasi ya bahasanya. Mediumisasi. Memang ngomplong terasa, nanti balik lagi. Tapi kalau setelah aku beberapa bulan Pulang itu dari dia. tahun 2018, tahun 2019 aku memang masih berobat sama dia. Nah, lalu pas mulai berobat ke rehab hati itu mulai berobat itu ya setelah lebaran tahun 2020 ini. Nah, itu memang sudah merasa enak banget. Di mana dulu yang pertama? Yang pertama itu sama Kang Esa di Kabupaten Subang di pesantren Arifah. Bahkan saya itu memang waktu itu kan memang ada uang 100.000 langsung aku mau kasih ke dia, kata dia nggak usah, malahan dia mau kasih uang ke saya langsung. Tapi alhamdulillah ya Kang, ya udah mulai enakan nih. Kemplong. Iya, tapi ini harus sering diruqyah katanya. Jadi sering, kalau enggak sendiri, kalau misalnya enggak sama orang lain, sendiri baca-baca ayat-ayat. Emang pas saya baca-baca ayat-ayat kursi Al-Qur'an, baca-baca ayat Al-Qur'an kayak ngaji biasa gitu, rasa tenang. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, setelah itu sekarang mari lebih inikan lagi, kapan niat akan mau ke Jampang, Kang? Pas mau ke Jampang itu, lalu saya memang nyari-nyari dikasih jaringan rehab hati juga sama Kang Ersan. Udah gitu ya, kalau ke Jampang itu belum kepikiran. Waktu itu ke Banten dulu, yang di Banten itu yang bapak siapa itu tuh yang sudah tua itu, nggak lupa lagi. Ya, tak itu pun langsung aku pakai daun bidara pengobatannya, dikasih minyak juga, dikasih ini. Dan sama saya mau kasih uang pun memang nggak boleh katanya, dalam keadaan susah nanti aja, kalau misalnya Allah mengizinkan, kalau sudah ada rezeki, kalau sudah kerjanya bagus lagi, ya balik lagi ke sini ke bapak katanya kan gitu. Langsung yang ketiga itu yang di Karawang juga sama kayak gitu juga langsung. Nah, pusatnya itu kata yang di Karawang itu siapa ya, Pak Susilo itu ada di sini di kepala memang pusatnya. Pak Susilo. Udah gitu ya nggak usah bayar, kalau misalnya mau bantuin pasarin aja tuh kurma, ya udah deh, aku bantuin pasar kurma dia, langsung aku kasihin ke temen aku yang jualan kopi dan dia bantuin jualan gitu aja. Nah, terus dari situ kapan Langsung Akang mau ke Jampang? Tentunya nggak ada niat ke Jampang, cuman aku niatnya memang mau nyari rezeki, nyari uang, nyari pekerjaan ke Bandung. Yang lihat ada orang yang ngamen-ngamen kayak gitu ya dapat duit, karena keadaan seperti ini karena masih corona jadi susah cari pekerjaan. Nah, aku memang cari akal, daripada saya nggak makan ya ikut ngamen sama mereka. Jadi perjalanan Akang dari Subang itu bermodal berapa? Cuma 100.000 sampai Bandung, itu sisa berapa? Sekarang tinggal 5.000 rupiah. Sekarang tinggal 5.000 rupiah. Enggak, maksudnya dari Subang nih ke Bandung. Nah, di Bandung sudah sisa berapa nih uangnya? Oh, di Bandung itu waktu itu 10.000 langsung 10.000 ngamen buat makan sehari-hari. Tapi kan untuk satu hari itu aku ngamen dapat berapa ngamen? 3 hari lah. Satu hari itu 50. Kadang 50 ya. Iya, nggak tentu. Tapi kan biaya makan juga habis segitu mah di kota-kota. Iya, di kota-kota 25 sekali makan. 25 nggak nyampe 25. Ini ya, apalagi di Bandung. Nah, dari Bandung Akang kemana? Nah, aku teh memang sebelumnya mah nggak ada tujuan ke sini, langsung aku ya sholat istiqoroh, sholat hajat. Nah, daripada aku memang kayak gini, terus udah gitu ya aku ada rencana, siapa tahu aku silaturahmi aja ke rehab hati yang lain, kataku. Tadinya memang ke Cibadak. Ya, Cibadak memang nggak tahu lokasinya. Memang alamatnya pun di data saya memang nggak ada yang waktu di Sherling. Nah, langsung aku memang ada yang ke Jampang. Yang ke Jampang ini memang terlalu terjal jauh, tapi nggak, kata aku memang suka tantangan seperti ini. Langsung aku ya bisa sampai ke sini. Iya, memang benar, pas jalannya pun memang nanjak gunung, turun gunung. Sampai ke Surade ini. Berarti berapa hari kira-kira Akang dari Subang atau dari Bandung sampai ke sini dengan modal tadi ngamen, ikut dan yang lain? 8 harian lah. Dari mananya nih? Dari Subangnya apa dari Bandungnya? Dari Subangnya 8 hari. Dari Subangnya berarti kurang lebih 1 minggu ya, Masya Allah. Beliau datang dengan niat tadi ingin berobat sekaligus mencari kehidupan bahasanya, dan dari sholat beliau yang dilakukan tadi, sholat hajat, istiqoroh dan yang lainnya, memang keinginan ke Jampang juga kuat ya. Itu cukup dengan uang tadi berapa, sisa 10.000 dari Bandung? Kalau menghendaki memang sempat apa enggak, maksudnya Akang kan nominalnya gini nih, saya nggak punya uang, saya mau ke sebuah daerah, ya saya harus ngapain nih kalau nggak
jalan misalkan jalan atau kaki. Udah gitu kalau misalnya uangnya nipis, saya memang puasa Senin Kemis. Dan tiba-tiba aku memang dalam geretak hati, ya Allah, aku nggak ada uang buat buka puasa. Tiba-tiba ada orang yang ngasih, bahkan nasi ayam penyet tiba-tiba di jalan, padahal memang aku nggak minta sama sekali. Udah tiba-tiba orang kasih, Pak ya pas itu kan lagi sholat, Pak punten ya kanggo buka puasa nyanuhun atau nyabu. Tiba-tiba, ibu-ibu berapa kali ngasih, ada yang ngasihnya kan ini seminggu 8 hari lama loh Kang. Ada yang ngasihnya itu 1, 2, 3, ada 7 kali. 7 kali orang. 7 Itu kali. berupa makanan aja. Ada yang ngasih berupa uang mungkin. Ada yang ngasih berupa uang 50. 50. Itu berapa laki-laki kali? pas aku jalan tiba-tiba pakai motor berhenti, dia kasih duit. Enggak 50. kenal kita sebelumnya. Nggak kenal, memang dia langsung pergi. Dia langsung pergi. Kalau aku ngucapin makasih banyak ya Pak, iya sama-sama. Udah gitu dia pergi, nggak ngomong apa. Oke, Masya Allah, perjalanan. Jadi sempat jalan, sempat naik bis gitu ya? Ya naik truk juga. Naik truk. Jadi kalau bahasa di sini yang saya ketahui apa namanya papalidan gitu ya? Papalidan. Oh ya, tahu istilah papalidan itu. Jadi kita mau ke sebuah daerah, budget kita sedikit. Jadi papalidan apa namanya? Itu bukan di mobil-mobil bis atau yang lainnya kalau papalidan, memang di mobil-mobil terbuka. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, yang membuat kita terharu dan membuat kita respect dan peduli terhadap beliau ini, sampai ke sini dalam perjalanan membutuhkan waktu 8 hari, dan sampai sepatu beliau, ya ini masih mana di mana Kang? Pas sepatu beliau sampai sobek ya. Ini saya lihat datang ke sini hari apa? Lupa nih. Datang ke Hari sini Jumat, bukan? hari Jumat ya, betul. Hari Jumat ya, hari Jumat. Kebetulan tim intinya nggak ada di sekretariat, dan memang ada tim kita yang lain dan menginformasikan, dan ini bisa disaksikan oleh Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua. Ini sampai bolong seperti ini. Sini ya, ini nih yang sini dulu Kak. Insyaallah ya, subhanallah. Nah ini juga sampai bolong seperti ini, nggak apa-apa biarin Kak. Ini sepatu ini nggak punya sendal Kak? Nggak ada ya. Sebelumnya bawa, cuman kan rusak di Ya. jalan. Jadi saking perjalanan jauh barangkali seperti itu, dan ini sudah bolong seperti itu. Dan yang membuat apa namanya, di luar sepatunya bolong seperti ini, beliau hanya datang ke sini dengan tas kecil, dan tasnya pun sudah sangat-sangat tidak layak menurut kami. Dan apa yang beliau bawa lagi, beliau bawa kreseknya udah subhanallah ya, lusuh sekali. Dilihat ini udah bolong sahabat semua. Kadang saya malu di sini ya, kita semua merasa ini isinya apa Kang? Itu isinya sabun-sabun aja. Sabun. Oke, baik. Sabun mandi ada yang lain, ini kresek. Kalau yang ini makanan, dodol Garut. Ada yang ngasih dodol Garut. Masih ada dodol Garut nih. di mana yang ngasihnya? Yang ngasihnya di Bandung. Ini dodol Garut ya. Beliau bawa ini sama. Dan di kresek dan bawa tas. Di mana Kang tasnya? Tasnya ini. Tas ini kayaknya tasnya kecil, ini tas laptop kalau nggak salah ya, tas kerja. Iya, tas laptop Ya. Ini pun udah dilihat, ini udah bolong ya. Ada bolong. Isinya apa ini Kang? Boleh sedikit kita unboxing? Oke. Ini isinya ada Al-Quran. Ada Al-Quran beliau ya. Ini ya Barang-barang alat yang- komunikasi saya sendiri. Handphone ya beliau, handphonenya. Terus apa lagi nih Kang? Ini aja barangkali casan ya. Rasanya Saat masker, banyak yang ngasih masker barangkali ya. Lalu ada oleh-oleh dari Rahab Hati Lain. Aku bawa, memang aku suka baca ini. Oh, buku-buku seperti ini ya. Udah gitu, Tobat. ini buku Pintu Tobat. Mm-mm. Yang sering aku baca, memang saya pengen benar-benar taubatan nasuha itu seperti apa. Iya. Dan saya pun pengen tahu al-sunnah wal jamaah itu seperti Yeah. apa sih yang benar-benar sebenarnya. Nah, ini
Lalu dan surat lamaran kerja. Sewaktu-waktu kalau memang kondisi sudah membaik, saya bisa ngelamar kerja lagi di suatu perusahaan. Oke. Seperti itu ya. Udah ya, dimasukin lagi barangkali ya, Kang. Seperti itu. Terus itu yang beliau bawa, dan alhamdulillah tadi beliau dikasih tas juga dari salah satu tim kami, dari satu hamba Allah ya. Ya udah nggak apa-apa, udah. Paling ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Oke, dimasukin aja dulu Kang, disimpan. Selain itu Akang sakit apa lagi Kang? Punya keluhan apa lagi? Keluhan dari kepala, dari nafsu fisik, makan. Nafsu makan kenapa? Berlebihan. Jadi bawaannya itu lapar terus. Okay. Tapi ya setelah datang ke sini udah diruqyah dan udah di apa sih? Udah diruqyah, langsung kondisinya agak membaik dan rasa laparnya pun sudah dan dibekam dan rasa laparnya pun sudah berkurang ya. Masya Allah, beliau punya gangguan berlebihan over nafsu makan, dan segala sesuatu yang over memang berbahaya, dan kami dari praktisi ruqyah ya menilai itu bagian daripada gangguan, dan sudah dibekam alhamdulillah berkurang. Sempat kemarin di ruqyah juga masih muntah-muntah ya, tapi udah mulai berkurang muntah-muntahnya. Jadi alhamdulillah memang kondisi saya memang sudah agak enakan sedikit. Udah bukan seenak sedikit tapi udah enak banyak. Masya Allah. Terus apalagi Kang dari sisi kejiwaan apa yang? Iya, kejiwaan mungkin ya kalau misalnya ada orang kata Pak Ustadz yang di sana juga, mungkin kalau misalnya kondisinya mungkin dari yang tertimpanya mungkin pasien lain mungkin sudah stres atau sudah ini, tapi alhamdulillah saya yakin dalam diri bahwa saya memang harus kuat melawan jin yang ada dalam diri saya sendiri, gangguan dalam diri. Jadi sampai saya udah 5 tahun saya kena sama dukun itu, dan sudah tanya-tanya dukun, tapi saya memang masih bisa bertahan dan masih bisa kontrol sampai saya pergi ke Malaysia, sampai saya pernah pergi ke Bali untuk kerja. Jadi saya memang masih bertahan. Nah, cuman memang waktu itu memang nggak ada rasa kesembuhan, masih ada rasa. Nah, terasanya memang setelah saya kenal rehab hati, dan itu pun memang sudah ngomplong, dan itu pun memang saya gratis, nggak ini sama sekali. Oke, baik ya, alhamdulillah. Selain itu apalagi Kang? Punya penyakit medis nggak? Penyakit medis aku nggak pernah punya. Udah diperiksa? Kolesterol, asam urat nggak pernah punya, karena memang penyakitnya itu penyakit ini saja, cuma yang non psikis. Psikis ya, ada penyakit fisiknya beliau enggak, psikis. Pernah datang ke psikiater misalkan untuk konsultasi dan yang lainnya? Bukan psikiater, waktu pas di interview kerja katanya lagi galau dan lagi kejiwaannya lagi terganggu katanya. Memang benar kalau saya, meskipun kelihatannya memang kayak yang ceria kayak yang ini, tapi kan orang psikolog memang sudah bisa membaca, tahu ya bahwa sakit kita lihat katanya lagi sakit. Tapi sekarang ya saya sendiri memang sudah agak membaik, sudah alhamdulillah. Oke, baik, seperti itu ya. Terus ada yang lain Kang yang akan keluhkan terkait psikis, menyimpan sesuatu kekecewaan misalkan atau kemarahan? Ya, menyimpan kekecewaan mungkin kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang ibaratnya ya pokoknya mah nggak boleh disebutin, kepada seseorang misalkan. Sampai hari ini masih kecewa. Kalau sekarang sudah nggak, agak mendingan. Sudah mending, sudah nggak kecewa. Oke, selain kecewa, marah mungkin? Ya marah, kesel karena kepada orang apa kepada keadaan? Bukan kepada keadaan, kepada orang lain yang benar-benar membuat aku sesat itu. Oke. Membuat aku sesat. Kenapa aku itu diarahkan tanya-tanya ke dukun, kenapa aku itu ikut dia? Sedangkan dia itu ya ibaratnya pura-pura baik, tapi memang ternyata menjerumuskan. Tok waktu sebelum aku tanya-tanya ke dukun, aku memang kerja pun sudah bagus dan sudah disayang sama bos, kenapa harus seperti itu? Itu memang aku kecewanya dari sana. Oke. Kesedihan apa yang mungkin ada yang akan
Kesedihan sih memang aku sering sedih berlarut-larut karena memang kematian almarhumah nenek saya, tapi sekarang sudah benar-benar menerima Kapan? ikhlas. Udah lama, udah berapa tahun ke belakang? Udah ada 6 tahun yang lalu meninggal dunia nenek saya, karena memang saya dibesarkan sama nenek dari mulai sekolah SD, dari mulai kecil, sekolah SD, sekolah SMP. Itu semuanya di Subang, SD-nya di Subang, SMP di Subang, SMA SDN Seragali di Kalijati, SMP SMPN Negeri 2 Kalijati, SMA Negeri 2 Kabupaten Subang, yang ada di Posidang. Dan itu semua orang tahu. Terakhir dan saya itu bekerja dulu, dan setelah bekerja saya memang ada. Pas awal-awal saya ceritakan, pas lulus sekolah SMA saya memang niat untuk mencari pekerjaan. Lalu saya jalan-jalan ke perusahaan-perusahaan, Pak ada lowongan enggak? Saya jalan-jalan. Memang dari dulu memang saya memang niat. Ya alhamdulillah pekerja keras, jadi enggak ibaratnya teeraan kata orang Sunda mah. Nah kalau kata ke Jababeka, Pak punten aya lowongan teu? Pak apa ada lowongan nggak? Belum ada Pak. Langsung Pak ada lowongan nggak? Langsung sampai ke Tangerang, ke Batu Seper. Langsung aku interview di Batu Seper, di perusahaan elektronik Tekmastindo yang ada di Batu Seper. Tapi udah itu teh langsung aku memang ngirim lamaran juga lewat email, langsung aku kirim ke Mayora. Langsung tiba-tiba langsung aku ada panggilan di PT Mayora yang ada di Cikarang, di MM. Setelah itu setelah kerja apa? Lanjut kuliah berarti? Pas aku sudah bekerja di PT Mayora di MM 2100, aku awalnya bekerja sebagai staff, bukan sebagai staff, sebagai QA, quality control. Tak udah gitu ya 6 bulan kemudian aku ditarik ke HRD untuk bagian rekrutmen karyawan, karena memang udah gitu punya keahlian. Udah gitu kalau untuk tes psikotes ya alhamdulillah memuaskan. Tak udah gitu ya aku sambil kuliah sambil bekerja. Dalam pakai ijazah SMA memang saya sudah dapat posisi yang bagian staf. Alhamdulillah itu tahun 2007 aku diangkat jadi staf dan masuk Mayora tahun 2006. Nah udah gitu keluar dari Mayora itu aku tahun 2011 karena memang gaji dulu itu memang nggak sebesar sekarang gajinya. Dulu itu masih tahun 2011 itu 1.700.000 1.700.000 nggak sampai 1.200.000 itu 1.200.000 di Mayora itu. Tak udah gitu ya aku pindah ke PT Murinda. Nah di Murinda memang agak gede, waktu langsung 1.800.000. Di situ udah kuliah? Udah kuliah. Tapi belum lulus. Nah udah gitu di Murinda itu aku sebagai staf HRD tapi bagian payroll sama BPJS, menghitung gaji, sama payroll menghitung BPJS asuransi karyawan. Nah langsung pindah lagi karena memang saya terbentuk kuliah dan untuk tugas akhir mau wisuda aku keluar tahun 2012 akhir, dan untuk sidang akhir tahun dan untuk wisuda, dan aku harus keluar lagi pindah ke PT Takagi Sari Multi Utama. Setelah lulus, setelah wisuda aku pindah ke PT Takagi Sari Multi Utama sebagai staf purchasing, langsung sebagai supervisor di sana. Kira-kira seperti itu ya perjalanan beliau, dan lulus alhamdulillah. Jadi lulus S1 D3 ya, LP3I Cikarang. D3 LP3I Cikarang, jurusan apa Kang? Office Management ya. Oke, baik. Kira-kira seperti itu perjalanan beliau mulai dari Subang ke Bandung. Terus untuk mencari makan beliau mengamen tadi ya. Mengamen, terus juga kadang tidur di Saya mah kalau untuk tidur dalam keadaan seperti ini tidur di masjid. Yang paling utama cari masjid karena bisa sholat tahajud. Kalau tidak di masjid gimana? Ada beberapa masjid yang tidak mengizinkan misalkan. Kalau nggak di masjid paling saya di emperan toko. Ada kisah ini nggak? Diusir misalkan, dimarahin? Ya diusir karena memang gara-gara corona dalam keadaan seperti ini. Jadi beliau takut corona. Ini bentuk kewaspadaan aja mungkin ya di situ orang. Jadi beliau orang-orang lokalnya atau pribuminya ya menjaga kehati-hatian karena memang tidak tahu asal usul beliau, dan yang lainnya ya diusir gitu ya. Seperti itu. Itu kira-kira suka duka beliau sampai ke Jampang. Dukanya ya mengamen, terus kadang nggak makan karena tidak ada uang, lalu beliau berpuasa. Sukanya mungkin, suka dukanya ya tadi ada yang ngasih uang, ngasih makanan.
berupa bentuk rezeki dari Allah tentunya. Terus juga ada yang ngasih oleh-oleh tadi dan yang lainnya. Dan hari ini beliau sudah berapa 2 hari di sini ya? 2 hari. 2 hari di Rehabati Jampang. Insya Allah kita coba ngobrol lagi nanti terkait keberadaan beliau di sini dan yang lainnya. Perlu